Oke, kita mulai saja ya. Ini sudah jam 12 lebih 9 menit. Terima kasih yang telah hadir, Faza dan Julfah. Suara saya terdengar jelas atau tidak? Jelas ya? Oke, di hari ini kita melanjutkan membahas soal tutorial di bab satu ya, limit ya. Yang sebelumnya sudah dibahas sampai di limit trigonometri. Kita melanjutkan dari nomor 11. Limit di tak hingga ya. Limit di tak hingga. Prinsipnya, kalau kita menyelesaikan limit di tak hingga, kita membentuk, merubah ke bentuk X menuju tak hingga. Seper X itu sama dengan nol. Kemudian limit X menuju minus tak hingga dari seper X itu juga sama dengan nol. Oke, kita mulai dulu yang nomor B. Yang B, di situ soalnya apa? Soalnya adalah limit T menuju minus tak hingga dari T kuadrat tambah 5T dibagi dengan T pangkat 3 tambah 7. Kalau bentuknya dia bentuk rasional, maka eh, kalian lihat pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertinggi dari T ya. Pangkat tertinggi dari T. Pangkat tertinggi dari T, pembilangnya 2, penyebutnya 3. Oh, berarti kita pakai yang pangkat 3 ya. Berarti atas dan bawah sama-sama kita kalikan dengan seperti pangkat 3. Atau atas dan bawah sama-sama kita bagi dengan T pangkat 3. Sehingga kita dapatkan limit T menuju minus tak hingga. T kuadrat bagi T pangkat 3. Oh, berarti 1/T. Ditambah dengan 5T kali seperti pangkat 3. 5T kuadrat. Dibagi dengan T pangkat 3 bagi T pangkat 3. 1. 7 bagi T pangkat 3. Oh, berarti 7T pangkat 3. Nah, maka yang ada bentuk seper T-nya, nilai limitnya itu akan menjadi 0. Jadi ini kalau mau menggunakan sifat, kita akan dapatkan limit T menuju minus tak hingga seperti tambah limit T menuju minus tak hingga 5/T kuadrat limit T menuju minus tak hingga 1 ditambah dengan limit T menuju minus tak hingga 7/T pangkat 3. Yang ada bentuk sepertinya menjadi 0. Oh, berarti 0 tambah 0, 1 tambah 0. 0/1. 0/1 itu 0. Jadi yang digunakan adalah pangkat tertinggi. Baik di pembilang atau di penyebutnya ya. Kita pilih pangkat tertingginya. Kita bagi dengan pangkat tertinggi. Oke, itu yang B. Yang D, limit X menuju tak hingga. 10 pangkat 100 ditambah dengan 2 akar X per akar 1 plus 4X. Kita bagi dengan X pangkat berapa ini? Hati-hati, yang kita gunakan adalah pangkat dari X-nya ya. Bukan konstanta. Bukan 100 ya, tapi X-nya. Oh, di sini ada akar X, sini juga X tapi di dalam akar.
Berarti kita bagi dengan seperakar X. Kita bagi dengan akar X ya. Walaupun di sini ada 10 pangkat 100, itu kalau kalian coba grafik pada aplikasi, ini nanti kalau X-nya itu 0, itu akan sangat besar ya. 10 pangkat 100 kalau X-nya 0. Dan nanti X-nya katakan 1000 masih masih besar juga. Tapi kalau X-nya menuju tak hingga, X-nya lebih besar dari 10 pangkat 1000, kira-kira dia mendekati nilai berapa? Oke, kita lihat ya. Ini kita bagi dengan akar X. Berarti limit X menuju tak hingga 10 pangkat 100 per akar X ditambah dengan 2 akar X bagi akar X. 2 ya. Per akar. Akar bagi akar berarti nanti tinggal dibagi dibagi saja ya yang di dalam akar. Jadi 1 dibagi X berarti 1/X. 4X dibagi X jadinya 4. Nah, nanti yang ada bentuk per X-nya ini, per akar X-nya, ketika X-nya membesar tanpa batas, 10 pangkat 1000 kita bagi dengan X, X-nya membesar tanpa batas ya. Nanti dia lama-lama mengecil menuju 0. Ini menjadi 0 tambah 2 per akar 0 tambah 4. Oh, berarti ketemunya 1 ya. Ketemunya 1. Kemudian yang E. Yang E. Yang E. Kita punya limit X menuju minus tak hingga. Akar dari X kuadrat tambah 1 per 2X tambah 1. Pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya yang atas itu kan X kuadrat tapi di dalam akar. X kuadrat di akar berarti X pangkat 1 ya. Yang bawah juga X pangkat 1. Dan nanti mungkin kita bagi dengan X pangkat 1. Tapi kita rubah dulu ya ini bentuknya. Hati-hati ini limit X menuju minus tak hingga. Akar dari X kuadrat tambah 1. Ini bisa akar X kuadratnya kita keluarkan. Sisanya apa? X kuadrat bagi X kuadrat. X kuadrat bagi X kuadrat 1. 1 dibagi X kuadrat berarti per X kuadrat. Dibagi dengan 2X tambah 1. Akar X kuadrat itu tidak lain adalah mutlak ya. Mutlak. Karena di sini yang diminta adalah X menuju minus tak hingga, berarti kita ambil X yang negatif. X-nya negatif. Kalau X-nya negatif, maka mutlaknya berubah jadi min X ya. X-nya berubah jadi min X. Akar 1 plus 1/X kuadrat dibagi dengan 2X tambah 1. Baru kita bagi dengan X. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan X. Atau dikalikan dengan 1/X per 1/X. Nah, ini 1/X-nya kita kalikan ke X. Sehingga kita dapatkan limit X menuju min tak hingga min 1 akar 1 plus 1/X kuadrat dibagi dengan, nah ini kan penjumlahan ya, maka kita gunakan distributif. 2 ditambah 1/X. Nah, dengan menggunakan sifat limit, nanti limitnya masuk ke akar. Nah, nanti yang bentuknya 1/X ini
hasil limitnya adalah nol ya. Jadi min 1 akar 1 plus 0, 2 plus 0. Oh, berarti ketemunya minus setengah. Yang F, limit T menuju tak hingga cos T tambah 100 per T tambah 1. Nah, ini caranya gimana? Atas dan bawah kita bagi dengan T. Kita bagi dengan T. Oh, berarti cos T per T tambah 100 per T. Ini 1 tambah 1 per T. Cos T per T, kalau T-nya menuju tak hingga, itu sama dengan berapa? Limitnya. Nilai limitnya akan sama dengan 0. 100 per T, kalau T-nya menuju tak hingga juga 0. 1 tambah 0. Oh, ketemunya 0/1. 0. Cos T per T, limit T menuju tak hingganya, kenapa 0? Ini kita bisa gunakan, kita gunakan teorema Apit ya. Kita punya cos T itu lebih besar dari min 1, kurang dari sama dengan 1. Kalau kita bagi dengan T, T-nya positif. Ini T-nya positif ya. Kemudian kita cari limitnya. Kita punya bahwa limit T menuju tak hingga min 1 T itu 0. Dan limit T menuju tak hingga 1 T itu juga 0. Karena limit dari fungsi kiri, yaitu min 1 T, dan fungsi kanan 1 T, sama-sama hasilnya 0, maka kita punya limit T menuju tak hingga cos T per T itu sama dengan 0. Nah, itu asalnya deh. Kenapa hasilnya itu 0 ya. Prinsipnya, kalau menentukan limit tak hingga, munculkan bentuk limit X menuju tak hingga 1/X yang akan menghasilkan 0. Begitu juga dengan limit X menuju minus tak hingga 1/X sama dengan 0. Hati-hati, seperti nomor E ini, akar X kuadrat tambah 1, akar X kuadrat, kalau X-nya menuju minus tak hingga, kalian harus rubah dulu ya. Dirubah dulu. Dirubah dulu seperti ini. Nomor 11. Ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut nomor 12. Tentukan apakah limit berikut bernilai plus tak hingga atau minus tak hingga. Yang A, limit X menuju 2 dari kanan, X min 3, X min 2. Oke, kita lihat. Kalau kita substitusikan 2 kurangi 3, ini 2 dari kanan kurangi 2. 2 kurangi 3 itu kan minus 1 ya. 2 kurangi 2 itu 0. Tapi di sini 2 dari kanan. 2 dari kanan itu misalkan 2,0001. Dikurangi 2, positif atau negatif? Positif ya. Oh, berarti nanti ini dia hasilnya itu mendekati 0 dari kanan, dari positif. Sehingga kita dapatkan negatif bagi positif. Nanti hasilnya negatif. Negatif hingga ya. Kalau kita bicara terkait dengan limit, biasanya bilangan per 0 itu dia
eh, semakin menuju tahingga atau minus tahingga ya. Oke, kemudian yang B, limit T menuju 4 dari kiri. T kuadrat per T kuadrat min 16. Coba kita substitusikan 4 kuadrat per 4 dari kiri dikuadratkan dikurangi 16. Nanti kan ini jadinya 16. 16 kurangi 16, 0 ya. 4 dari kiri, kita ambilnya 3,999. Kalau dikuadratkan kan pasti kurang dari 16 ya. Kurang dari 16. Bilangan yang kurang dari 16 kurangi 16 berarti nanti dia negatif. Dia menuju 0 dari sebelah kiri, dari negatif. Positif bagi negatif, oh berarti ketemunya negatif. Negatif sehingga. Kalau yang C, limit theta menuju pi dari kanan. Theta per 1 plus cos theta. Oke, coba kalau kita substitusikan ini jadinya pi 1 plus cos pi dari kanan ya. Pi itu 180. Nah, nanti hasilnya pi cos 180 itu negatif 1 ya. Nol. Nah, pertanyaannya nol dari kiri atau dari kanan? Kita coba lihat grafik cos. Ini Y sama dengan cos X ya. Pi dari kanan. Berarti nanti dia nilainya kurang dari 1 ya. Kurang, eh, bukan kurang dari 1. Lebih besar dari minus 1. Jadi minus satunya ini lebih besar. Kita misalkan 0, minus 0,98. 1 dikurangin dengan 0,98 berarti kan dia nanti hasilnya positif. Artinya 1 tambah cos theta, tetanya menuju pi dari kanan, itu dia akan menuju 0 dari kanan. Sehingga di sini kita akan dapatkan hasilnya tahingga. Oke, hasilnya tahingga ya. Jadi kalian identifikasi yang penyebutnya itu menuju 0 dari kanan atau dari kiri. Seperti yang A ini, 2 dari kanan. Berarti kita ambil aja 2,0001. Dikurangin 2, oh berarti nanti dia positif. Berarti nolnya menuju nolnya dari positif, dari kanan. Negatif bagi positif, nanti pasti hasilnya negatif. Negatif, tapi nanti angkanya itu semakin istilahnya semakin besar ya. Mutlaknya itu semakin besar. Oke, itu yang nomor 12. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut. Tentukan asimtot datar, asimtot tegak jika ada. Jadi grafik fungsi berikut. Oke, kita coba dulu yang B. Kita cari dulu asimtot tegaknya. Asimtot tegak itu calonnya pembuat nol penyebut ya. Ini baru calon ya, belum tentu menjadi asimtot tegak. Jadi kita cari dulu pembuat nol penyebutnya.
X kuadrat min 5X tambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan X min 4, X min 1 sama dengan 0. Oh, berarti ketemunya X sama dengan 4 atau X sama dengan 1. Kita cek limit X menuju 1. 5X min 5 per X kuadrat min 5X plus 4. Sama dengan apa? Kita faktorkan. Yang bawah itu faktornya X min 4, X min 1. Yang pembilang ada 5, ada 5. 5-nya kita keluarkan menggunakan sifat distributif. Ini X min 1. X min 1-nya kita bagi. Oh, berarti ketemunya 5 per min 3. Min 5 per 3. Oke, karena hasilnya adalah bilangan, maka kesimpulannya X sama dengan 1 bukan asimtot tegak. Selanjutnya kita cari limit X menuju 4-nya. Ini kan kalau dalam bentuk faktor X min 1 sama aja dengan limit X menuju 4, 5 per X min 4. Kalau substitusi kan berarti 5 per 0 ya. Kita gunakan limit kanan saja. Lebih dari 4. X-nya lebih besar dari 4 ya. Oh, berarti nanti yang bawah itu positif. Positif bagi positif berarti dia hingga ya. Oke, karena hasilnya itu limit kiri atau limit kanannya itu bernilai hingga, kita akan dapatkan bahwa X sama dengan 4 ini asimtot. Tegak ya. Kalau X sama dengan 1 ini bukan asimtot tegak. Kemudian asimtot datar. Berarti kita cari limit X menuju hingga. Kita bagi dengan X kuadrat, pembilang dan penyebutnya. Kita dapatkan 5 per X tambah dikurangi dengan 5 per X kuadrat. 1 min 5 per X tambah 4 per X kuadrat. Oh, ketemunya 0 per 1. 0. Yang limit X menuju minus hingga juga sama ya. Dengan cara yang sama nanti ketemunya 0. Oke. Berarti di sini Y sama dengan 0 adalah asimtot datar. Y sama dengan 0 itu adalah asimtot datarnya. Oke, itu yang B. Yang C gimana? Caranya sama ya. Kalau asimtot tegak itu calonnya biasanya pembuat 0 penyebutnya. Pembuat 0 penyebut ya. Kalau datar, asimtot datar, kalian cari limit X menuju tak hingganya. Apakah hasilnya bilangan? Kalau hasilnya bilangan berarti nanti asimtot datarnya adalah Y sama dengan hasil limitnya tadi. Oke, yang C. Yang C, ini kan kita punya pembuat 0 penyebut. Penyebut itu kan 2X sama dengan 0 ya. X-nya sama dengan 0. Coba kita cari limit X menuju 0-nya. Limit X menuju 0, 3X tambah sin X per 2X.
Kalau atas dan bawah sama-sama kita bagi dengan X, kita akan dapatkan limit X menuju 0, 3 tambah sin X per X dibagi dengan 2. Berarti menggunakan sifat limit, ini kan sama aja dengan 3 tambah limit X menuju 0 sin X per X ya. Sin X per X, limit X menuju 0-nya sama dengan 1. Oh, berarti ketemunya limitnya 2 ya. Oh, berarti kesimpulannya apa? X sama dengan 0 bukan asimtot datar. Ah, kok datar tegak ya. Oke, kemudian untuk asimtot datarnya kita cari limit X menuju hingga 3X tambah sin X per 2X. Sama kita bagi dengan X. Kita dapatkan limit X menuju hingga 3 tambah sin X per X dibagi dengan 2. Oke, yang limit X menuju hingga sin X per X, ini nanti hasilnya 0 ya. Sama seperti yang tadi, yang cos ini. Menggunakan teorema Apit. Sehingga kita dapatkan ini 3 per 2. Limit X menuju minus hingga, nanti dia hasilnya juga sama, 3 per 2. Caranya sama, ini menjadi limit X menuju minus hingga 3 tambah sin X per 2. Oh, berarti nanti 3 tambah 0 per 2. 3 per 2. Oke, berarti kita dapatkan Y sama dengan 3 per 2 asimtot datar ya. Jangan lupa, Y sama dengan 3 per 2. Jadi, ketika kalian selesai mencari limitnya, itu belum selesai ya. Kalian simpulkan bahwa Y sama dengan 3 per 2 adalah asimtot datarnya. Oke, kalau asimtot tegaknya tidak ada ya. Jadi, P mempunyai asimtot datar, yaitu Y sama dengan 3 per 2. Tetapi P tidak mempunyai asimtot tegak yang C. Yang D, yang D sama ya prosesnya ya. Yang bawah ini penyebutnya tidak mungkin nol. Kenapa? Ya karena X kuadrat itu kan pasti lebih besar sama dengan nol ya. Ditambah satu, oh pasti dia lebih besar sama dengan satu. Selalu positif. Yang ini lebih besar sama dengan nol, ini satu. Kalau kita tambahkan pasti dia lebih besar sama dengan satu ya. Pasti positif. Oke, berarti dia tidak punya
asimtot tegak ya. Kita cari limit X menuju tahingganya untuk menentukan asimtot mendatarnya. Sama seperti tadi, kita keluarkan X kuadrat. Akar X kuadrat yang kita keluarkan, sisanya apa? 16 tambah 1 X dikuadratkan. Akar X kuadrat menjadi mutlak. Karena yang dicari adalah X menuju tahingga, maka mutlaknya menjadi X-nya positif. Berarti nanti dia mutlak X jadi X ya. Ini 4X. X kali akar 16 plus 1 X kuadrat. X dengan X-nya kan bisa kita bagi ya ini. Oke, berarti ketemunya 4 per akar 16. Oh, berarti ketemunya 1. Limit X menuju minus 3 jangan lupa dicari juga. Itu limit X menuju minus hingga 4X per akar 16X kuadrat tambah 1. Saya langsung ini sama aja dengan limit X menuju hingga 4X per mutlak X akar 16 plus 1 X kuadrat. X menuju minus hingga ya. X menuju minus hingga berarti kita ambil X yang negatif. Oh, berarti limit X menuju minus hingga 4X mutlaknya jadi min X. X bagi X. Satu ya, berarti ini ketemunya 4 min akar 16 plus 0. Oh, berarti ketemunya min 1. Jadi, Ki mempunyai asimtot datar, yaitu Y sama dengan 1 dan Y sama dengan min 1. Jadi, Y sama dengan hasil limit X menuju tahingganya dan juga Y sama dengan hasil limit minus tahingganya. Kalau sama berarti dia cuma ada satu asimtot datar ya. Oke, yang nomor 4. Yang nomor 14. Tentukan di titik-titik mana saja fungsi berikut tidak kontinu. Yang A ini dia tidak kontinu ketika kemungkinan yang bawahnya ini ya. Pembuat nol penyebutnya. Oke, kita cek limit X menuju 2-nya. X menuju 2 dari X kuadrat min 2X. Sama dengan apa? Limit X menuju 2, X, X min 2 per X min 2, X plus 2. X min 2 bagi X min 2. X plus 2. Oke, kita substitusikan. Kita dapatkan setengah. Berbeda dengan F2. F2-nya ini kan 5 ya. Ini berbeda dengan setengah. Setengahnya itu tidak lain adalah limit X menuju 2. Fx.
Nah, karena berbeda berarti kita dapat simpulkan bahwa F tidak continue di dua. Tapi karena limitnya ada ya, karena limit X mendekati 2 fx itu ada dan bukan tak hingga atau minus tak hingga, maka ketidakkontinuan ini bisa dihapus. Fungsi di X sama dengan 2 ini eh, terhapuskan. Bagaimana caranya? Bisa dihapuskan dengan cara mengganti F2 dengan nilai limitnya, itu 5 ya. Jadi bisa dihapuskan dengan mengganti nilai fungsinya menjadi nilai limitnya. Yang tidak terhapus itu bagaimana? Kalau limitnya itu kita dapatkan tak hingga atau minus tak hingga. Atau bisa juga limitnya nggak ada. Limitnya nggak ada itu apa? Jadi limit kiri berbeda dengan limit kanan. Contohnya seperti yang B ini. Yang B, yang B dia kemungkinan tidak kontinunya di X sama dengan satu ini ya. Eh, pemisahnya, titik pemisah dari fungsi sepotong-sepotong ini. Coba kita cari limit X menuju satu dari kiri, GX. Kalau dari kiri kita gunakan rumus yang kurang dari satu. Itu X plus satu. Oke, berarti ketemunya substitusikan aja ini 2 ya. Sedangkan limit X menuju satu dari kanan, kita gunakan rumus yang lebih besar dari satu, yaitu X kuadrat. Satu kuadrat, satu. Oke, karena limit X menuju satu dari kiri berbeda dengan limit X menuju satu dari kanan, maka limit X menuju satu GX-nya tidak ada. Akibatnya apa? Akibatnya G tidak kontinu ya. Di X sama dengan satu dan ketidakkontinuan itu tidak dapat dihapuskan. Kenapa tidak terhapuskan? Ya, karena limitnya tidak ada. Kita tidak bisa mengganti fungsinya dengan nilai limitnya. Itu. Jadi kalau secara ilustrasi, eh ini itu grafiknya apa sih? X, X plus 2 ya. Ini asimtot datarnya 0, 2. Kira-kira seperti ini. Ini duanya ini bolong. Terus nanti nilainya 5. Oh, yang A ini kita juga perlu cek yang X sama dengan min 2 ya. Coba kita cari limit X menuju min 2.
fx. Berarti limit x menuju min 2, x kuadrat min 2x per x kuadrat min 4. Kalau kita faktorkan nanti limit x menuju min 2, x, x min 2, x min 2, x plus 2. Oke, kita gunakan limit yang dari sebelah kanan saja. Kalau dari sebelah kanan kita masukkan eh, x-nya ini min 1,999. Nanti hasilnya itu 2 per 0 dari kanan ya. Min 2 per 0 dari kanan. Oh, berarti nanti hasilnya minus tahingga. Oke, karena limit x menuju min 2 dari kanan fx itu bernilai minus tahingga. Benar nggak? Minus tahingga. eh Maka f tidak kontinu ya. Di x sama dengan minus 2 dan ketidakkontinuannya tidak terhapuskan. Jadi kalau x sama dengan 2 bisa dihapus, sedangkan x sama dengan minus 2-nya nggak terhapus. Prinsipnya adalah ketidakkontinuan itu artinya bisa jadi limitnya tidak ada. Bisa jadi limitnya ada tapi nilainya itu tak hingga. Itu tidak kontinu ya. Bisa jadi limitnya ada tapi berbeda dengan nilai fungsinya. Itu tidak kontinu. Nah, yang ketidakkontinuan yang bisa terhapus itu kalau limitnya ada dan bukan bernilai tak hingga atau minus tak hingga ya. Nanti nilai fungsinya bisa kita gantikan dengan nilai limitnya. Maka nanti dia akan jadi kontinu. Oke, nomor 15. Tentukan semua interval di mana fungsi G kontinu. Kalian lihat saja mana yang nyambung. Dari min 4 sampai negatif 2. Di negatif 2-nya titiknya nggak nyambung dengan garis ya. Oke, berarti intervalnya adalah negatif 4 sampai negatif 2. Ada lagi interval negatif 2 sampai 2. Negatif 2 dan 2-nya nggak kontinu ya, nggak nyambung. Ada lagi 2, 2-nya ikut sampai 4. 4-nya nggak ikut ya, nggak ada titiknya nih. Kemudian 4 sampai 6. Selanjutnya 6 sampai 8. Prinsipnya kalau kontinu secara grafik dia nyambung. Nyambung ya. Tapi kalau putus berarti dia tidak kontinu. Jadi di X sama dengan min 2 ini tidak kontinu. Di X sama dengan 2-nya tidak kontinu dari sebelah kiri ya. Tapi kalau dari sebelah kanan yang ini kan nyambung. Jadi 2-nya ikut sampai 4. 4-nya nggak ikut. Berarti interval 2-nya tertutup, 4-nya terbuka.
Oke, yang nomor 16. Tentukan semua konstanta A sehingga fungsi berikut continue di setiap bilangan real. Yang A ini bentuknya rasional. Kalau bentuknya rasional itu pasti continue kecuali yang pembuat nol penyebutnya ya. Oke, berarti yang pembuat nol penyebutnya itu 6 ya, X sama dengan 6. Maka kita perlu menunjukkan yang A agar F continue di X sama dengan 6, maka haruslah limit X menuju 6 Fx sama dengan F6. Kalau X-nya 6, maka nilai fungsinya A. Oke. Limit X menuju 6. Limit. Ingat ya, limit itu kita tidak memperhatikan di titik X sama dengan 6-nya. Tapi kita melihat selain di X sama dengan 6. Oke, berarti kita gunakan rumus yang atas. Maka kalau kita faktorkan, yang atas itu jadi X min 6, X min 1 per X min 6. Sama dengan A. X min 6 per X min 6 jadi 1 ya. Jadi kita dapatkan 5 sama dengan A. Oke, berarti A-nya sudah ketemu 5. Yang B bagaimana? Sama ya. Yang B agar F continue di X sama dengan 3, maka syaratnya apa? Limit X menuju 3, Fx itu sama dengan F3. Kalau limit, ada limit kiri, limit kanan. Oh, berarti syaratnya juga tidak lain ada limit X menuju 3 dari kiri, Fx sama dengan F3. X menuju 3 dari kiri. Kita gunakan rumus yang kurang dari 3. Oke, berarti limit X menuju 3 dari kiri, A kuadrat X tambah 10. F3 yang ada sama dengan 3-nya pakai rumus yang bawah. Berarti 4 kali 3 tambah 5A. Yang limitnya pakai substitusi, ya, disubstitusikan saja. Ketemunya 3A kuadrat plus 10 sama dengan 12 plus 5A. Kita jadikan satu ruas. 3A kuadrat min 5A min 2 ya sama dengan 0. Kita faktorkan 3A A min 2 plus 1. Oke, berarti ketemu A-nya sama dengan 3A plus 1 sama dengan 0 atau A min 2 sama dengan 0. 3A sama dengan min 1, A-nya min 1 per 3. Nah, ini A-nya sama dengan 2. Jadi ada 2A yang mungkin ya. Oke, itu nomor 16. Lanjut, nomor 17. Tentukan konstanta A, B, dan C sehingga fungsi G ini continue di setiap bilangan real.
Oke, kemungkinan tidak kontinunya di titik-titik di mana nanti dia sebelah kiri dan sebelah kanannya itu fungsinya rumusnya berbeda ya. Yaitu T sama dengan 0, T sama dengan 2. Oke, agar apa namanya G continue di T sama dengan 0, syaratnya apa? Syaratnya adalah limit T menuju 0 GT sama dengan G0. G0 kita gunakan rumus yang tengah ya, yang ada sama dengan nolnya ini. Kalau limit T menuju 0, berarti kita pakai limit kiri, limit kanan. Limit kanannya kan sama dengan G0 ya, rumusnya. Kita bandingkan dengan limit kiri. Di limit T menuju 0 dari kiri, GT sama dengan G0. G0 apa? A kali 0 kuadrat min 0 tambah 2B. Dari kiri berarti C min cos T per T. Oke, berarti ketemunya 2B. Kita eh, selanjutnya kita gunakan agar G continue di 2 ya. Kan nanti limit T menuju 2 GT sama dengan G2. G2 berarti pakai rumus T sama dengan 2-nya, pakai yang bawah. 2 tambah A tambah B tambah C. eh Limit T menuju 2-nya kita pakai yang kiri ya. T limit T menuju 2 dari kiri AT kuadrat min T plus 2B. Substitusikan aja. Kita dapatkan ini 4A min 2 plus 2B sama dengan 2 plus A plus B plus C. Iya, agar limitnya ada, agar limitnya ada, nggak mungkin ya C-nya ini eh, kalau kita substitusikan kan penyebutnya nol ya, penyebutnya nol. Maka atasnya itu haruslah bernilai nol, haruslah bernilai nol ya. Kalau nggak nol, pasti nanti limitnya itu akan sama dengan tahingga atau minus tahingga. Akan bernilai tahingga atau minus minus tahingga. Jadi di sini agar limitnya ada, haruslah C min cos T-nya diganti nol ya. Sama dengan nol. Jadi C min cos nol itu 1 ya. Kita dapatkan C sama dengan 1. Nah, kalau C sama dengan 1 kita bisa cari B-nya ya. 2B sama dengan limit T menuju 0 dari kiri 1 min cos T per T. Kita kalikan dengan 1 plus cos T
Sehingga kita dapatkan 2B sama aja dengan limit T menuju 0 dari kiri. 1 min cos kuadrat T. 1 plus cos T. Jadinya apa? Limit T menuju 0 dari kiri. Sin kuadrat ya. Jadi 2B sama dengan limit T menuju 0 dari kiri. Sin T. Sin T. T-nya cuma ada satu ya. Ini sama aja dengan 1. Sin T per T. T menuju 0 itu limitnya sama dengan 1. Sin T kalau kita substitusikan jadinya 0. 1 tambah cos 0 itu 1. Jadi 1 kali 0. 0. Oh, berarti ketemu B-nya sama dengan 0. Oke, kita substitusikan. Substitusi B-nya 0, C-nya 1 ya. Di 4A min 2 plus 0 sama dengan 2 plus A plus B-nya 0, C-nya 1. 3A sama dengan berapa ini? 5. Oh, berarti A-nya 5 per 3. Oke, itu ya. A-nya ketemu 5 per 3. Nomor 18. Gunakan terima nilai antara untuk menunjukkan bahwa persamaan ini mempunyai setidaknya satu akar. Oke, kita definisikan fx sama dengan x pangkat 5 dikurangi dengan 8x kuadrat tambah 2. Kalau kita cari f0, di 0 pangkat 5 kurangi 8 kali 0 kuadrat tambah 2. Sehingga kita dapatkan ini sama dengan 2, lebih besar dari 0. F1, 1 pangkat 5 kurangi 8 kali 1 pangkat 2 tambah 2. 1 kurangi 8 tambah 2. Negatif 5. Kurang dari 0. Karena 0 di antara F0 dan F1. 0, 0-nya kan kurang dari F0. Sedangkan 0 itu juga lebih besar dari F1. Berarti kan di antara ya. Jadi kalau kita tulis F1 kurang dari 0, kurang dari F0. Karena 0 di antara F0 dan F1 dan F continue di interval 0,1, maka ada setidaknya satu ya, C anggota dari 0,1 sehingga nanti FC-nya sama dengan 0. FC itu apa? X-nya ganti C. C pangkat 5 min 8. C kuadrat tambah 2 sama dengan 0. Jadi terbukti X pangkat 5 min 8 X kuadrat tambah 2 sama dengan 0 mempunyai setidaknya satu akar pada interval 0,1. Ya, nomor 19 sama ya. Ini kan bisa kita tulis menjadi cos C min 5C
plus 1 ya, sama dengan 0. Maka kita misalkan fx sama dengan cos x min 5x plus 1. Intervalnya sudah diberikan 0 sampai pi per 2. Kita coba cari f0. Berarti cos 0 min 5 kali 0 tambah 1. Cos 0 berapa? 1 ya. 1 kurangi 0 tambah 1. 2. 2 itu kan lebih besar dari 0. Kemudian f pi per 2. Di cos pi per 2 kurangi 5 kali pi per 2 tambah 1. Cos pi per 2 berapa? Cos 90. 0 ya. Min 5 pi per 2 tambah 1 itu 2 per 2. Atau 2 dikurangi dengan 5 pi per 2 ya. Pi itu kan sekitar 3,14. Kali 5 itu sekitar 15 lebih. 2 dikurangi dengan 15 lebih pasti negatif. Pasti negatif. F0-nya positif, Fp per 2-nya negatif. Oke, karena 0 di antara F0 dan Fp per 2, atau kalian bisa tulis dalam bentuk Fp per 2 itu kurang dari 0, kurang dari F0 ya. Maka berdasarkan teorema nilai antara ada C. Sehingga C-nya anggota dari 0 sampai pi per 2 ya. Sehingga FC-nya sama dengan 0. FC itu apa? Ganti X-nya jadi C. Jadi cos C min 5C plus 1 sama dengan 0. Atau cos C sama dengan 5C dikurangi 1. Oke, selesai. Terbukti. Oke, nomor 20. Hitunglah limit-limit berikut ini. Gunakan ketasamaan. Oke, sudah dikasih clue. Clue-nya ini, kita manfaatkan ketasamaan ini. Yang A, floor seper X. Ini floor ya. Bilangan bulat terbesar yang kurang dari seper X. Kalau ini X, ini jadi X ya. Kalau ini seper X, berarti nanti tinggal ganti aja nih. Ini seper X min 1. Nah, kita gunakan limit kiri, limit kanan ya. Kalau kita kalikan ini, kita kalikan dengan X yang positif, maka tandanya tidak berubah ya. Kita kalikan dengan X per X kali X jadinya 1 min X kurang dari X floor super X kurang dari 1. Karena limit X menuju 0 dari kanan, karena kita ambil X yang positif ya. Itu sama dengan 1. Kemudian limit X menuju 0 dari kanan dari 1 itu juga 1. Maka limit X menuju 0 dari kanan X floor super X itu sama dengan 1. Dengan cara yang sama, kita punya super X min 1 kurang dari floor super X kurang dari super X. Kalau kita kalikan dengan X yang negatif, maka nanti tandanya dibalik ya. 1 min X. Sama ya. Karena limit X menuju 0 dari kiri super X
itu sama dengan satu, yang kanan juga satu, maka limit X menuju nol dari kiri X floor per X itu sama dengan satu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah limit X menuju nol karena sama-sama bernilai satu, maka limitnya sama dengan satu. Yang B. Yang B. Kita punya floor X. Itu kurang dari sama dengan X lebih besar dari X min satu. Kemudian sin X itu kan dia kurang dari satu lebih besar dari min satu ya. Kalau kita tambahkan, kita akan dapatkan X min 2 kurang dari sama dengan kurang dari floor X ditambah dengan sin X. Kurang dari sama dengan X plus satu. Yang diminta adalah X menuju tak hingga. Jadi kita ambil X yang positif. Kalau X-nya positif, kita kalikan dengan 2X plus satunya ini pasti juga positif ya. Maka tandanya tidak berubah. Kita dapatkan X min 2 per 2X plus satu kurang dari floor X tambah sin X per 2X tambah satu kurang dari sama dengan X tambah satu per 2X tambah satu. Nah, kalau kita cari limitnya, X menuju tak hingga dari X min 2 per 2X plus satu. Ini sama-sama kita bagi dengan X, pembilang dan penyebutnya. Kita dapatkan limit X menuju tak hingga 1 min 2 per X per 2 tambah seper X. Yaitu 1/2. Yang fungsi yang kanan, X tambah satu per 2X plus satu. Sama caranya kita bagi dengan X. 1 tambah seper X dibagi dengan 2 tambah seper X. Oh, berarti ketemunya 1/2. Oke, berarti kesimpulannya apa? Maka limit X menuju tak hingga dari floor X tambah dengan sin X dibagi dengan 2X tambah satu itu sama dengan setengah. Kenapa? Karena ada limit dari fungsi kiri dan fungsi kanannya sama-sama bernilai setengah ya. 2-1. Tentukan A dan B yang memenuhi masing-masing kesamaan berikut. Kita punya eh, limit X kuadrat tambah AX. Yang A dulu ya.
Kalau kita substitusikan, bawahnya ini kan jadi nol ya. Bawahnya ini kan jadi nol ya. Satu kurangi satu. Biar nanti nilainya ada, biar nanti nilainya ada, maka nanti X sama dengan satu itu merupakan akar. Jadi agar limitnya berhingga, X sama dengan satu harus merupakan akar dari X kuadrat tambah AX kuadrat plus X kuadrat tambah AX plus B. Sehingga apa? Sehingga X min satu itu faktor ya. X kuadrat tambah AX plus B, dia pasti punya faktor X min satu. X min satu. Oke, min satu kali berapa ya biar jadi B? Pasti nanti dikalikan dengan minus B ya. Jadi nanti dia bentuknya pasti X min satu X min B. Maka limit X menuju satu X kuadrat AX plus B per X min satu itu sama dengan 7. Ini bisa kita tulis menjadi limit X menuju satu X min satu X min B sama dengan 7. Satu min B sama dengan 7. Satu min 7 sama dengan B. Oke, berarti B-nya ketemu negatif 6. B-nya negatif 6, maka X kuadrat tambah AX plus B yang tidak lain adalah X min satu X min 6 plus 6 ya. Kita kalikan X kali X kuadrat, X kali 6X min X min 6. X min 6. Dengan menggunakan kesamaan apa namanya eh, polinom kita dapatkan A-nya 5, B-nya sama dengan min 6. Nah, coba aja dicek, bener nggak? Yang B sama ya kasusnya ya. Ini kan kalau disubstitusikan 2 kuadrat min 4 itu kan 0 ya. Biar nanti hasilnya itu agar limitnya berhingga, maka haruslah akar 2 plus A min B itu harusnya 0 ya. Atau B sama dengan akar 2 plus A. 2 plus A sama dengan B kuadrat. Limit X menuju 2 akar X plus A min B
X kuadrat min 4. Kita kalikan sekawannya. Plus B per akar X plus A plus B. Ini hasilnya harusnya 1/8 ya. Sama dengan limit X menuju 2. A kuadrat min B kuadrat. Berarti X plus A min B kuadrat. Ini X min 2. X plus 2. Akar X plus A plus B. Oke, dari sini kan kita punya A min B kuadrat sama dengan min 2 ya. Di A min B kuadrat itu sama dengan min 2. A min B kuadrat itu sama dengan minus 2. Kita bagi, kita substitusikan. Oke, ini 1/8 ya. Berarti 1/8 sama dengan 1/2 tambah 2, 4. Akar 2 plus A plus B. 1 ini 2. Oke, di akar 2 plus A plus B sama dengan 2. Ini A-nya itu tidak lain adalah B kuadrat min 2 ya. Kita ganti akar 2 plus B kuadrat min 2 tambah B sama dengan 2. 2 sama 2-nya ini habis ya. Berarti B tambah B sama dengan 2. Maka 2B sama dengan 2. Ketemu B-nya sama dengan 1. Karena B-nya 1, maka A-nya adalah 1 kuadrat min 2. Min 1. A-nya min 1, B-nya 1. Jadi ini soal yang cukup eh, sulit ya. Jadi kalian harus tahu bahwa kalau penyebutnya 0, biar nanti hasil limitnya itu berhingga, haruslah pembilangnya yang atas itu juga nanti kalau kita substitusikan jadinya 0 ya. Jadi bentuknya 0/0. Tapi kalau dia bentuknya A/0, kemungkinannya itu bisa jadi tahingga, bisa jadi minus tahingga, bisa juga tidak ada ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan limit, kalau kita substitusikan ketemunya bilangan bernol, bilangannya bukan nol ya. Bilangan per nol berarti ada 3 kemungkinan, tahingga, minus tahingga, atau bisa juga tidak ada limitnya ya. Oke, terakhir. Tentukan suatu interval dengan panjang 1/4 yang memuat akar dari persamaan x pangkat 3 tambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Berdasarkan hasil tersebut, berikan suatu taksiran untuk salah satu akar dari ini ya.
Oke, kita ini berarti kita perlu menentukan satu interval ya, AB. Nah, ini agak cukup sulit menentukan A dan B-nya. Kita coba pakai bantuan Excel ya. Tadi fungsinya fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x tambah 1. Tambah 2x tambah 1. Oke, ini x, ini fx. Jadi nanti rumusnya x pangkat 3 tambah 2 kali x tambah 1. Oke, kita coba-coba x-nya ya. Kalau x-nya 0, ketemu ini positif. Kalau dia negatif 1, oke. Positif negatif ya. Positif negatif. Sekarang kita ambil tengah-tengahnya. Average dari 0,1. Oke, negatif nih. Negatif. Berarti saya hapus yang ini. Yang negatif satunya saya hapus. 0 sampai negatif 0,5 kan jaraknya setengah ya. Yang diminta adalah jaraknya seperempat. Kita hapus satunya. Jadi kita hapus nilai dari yang negatif. Yang negatif berarti di X sama dengan satunya ini kita hapus ya. Kita gantikan dengan min 0,5. Nah, min 0,5 itu negatif. Kita ambil setengahnya. Kita ambil tengah-tengahnya. Kita dapatkan hasilnya itu positif. Nah, kalau positif berarti kita gantikan X0-nya ini yang positif. Ini kita ganti dengan 0, negatif 0,25. Nah, ini kan jaraknya sudah seperempat ya. Jadi kalau secara secara ilustrasi, tadi kan saya ambil X-nya 0. X-nya 0 nanti fungsinya positif ya. Sama X-nya min 1. Ini tadi nih negatif hasil fungsinya. Saya ambil tengah-tengah, min setengah, min 0,5. Oh, ini hasilnya negatif. Berarti yang ini saya cancel nih. Yang ini saya hapus, interval yang di sini saya hapus. Dengan cara yang sama, kita paruh dua. Ini, seperempat, min seperempat. Ketemu hasilnya apa? Positif. Berarti yang positif ini kita cancel, kita hapus. Nah, kita dapatkan intervalnya yang ini. Dari min setengah sampai min seperempat. Jadi gitu cara mencari akarnya ya.
Kita nanti kalau mau lebih spesifik lagi jaraknya, kita ambil tengahnya di sini. Nanti hasilnya positif atau negatif. Kalau positif berarti nanti yang eh min seperempatnya kita hapus. Kita ambil tengah-tengahnya dari yang ini dan seterusnya. Jadi semakin lama nanti intervalnya itu semakin kecil ya. Jadi kalau secara algoritma seperti itu. Oke, dari sini kita dapatkan apa namanya intervalnya adalah yang jaraknya itu seperempat. Min setengah sampai min seperempat itu kan jaraknya seperempat ya. Kita dapatkan A-nya adalah min setengah, B-nya min seperempat. Nah, ini panjang intervalnya satu ya. Seperempat ya. Panjang intervalnya eh panjang intervalnya min seperempat dikurangi dengan min setengah. Kan min seperempat ditambah setengah. Berarti kan min seperempat tambah dua per empat. Seperempat. Benar ya? Kalau kita cari F min setengahnya, itu min setengah dipangkatkan 3 ditambah 2 kali min setengah tambah satu. Tadi kalau pakai Excel ketemunya min 0,125 ya. Ini negatif. Sedangkan F min seperempat itu min seperempat pangkat 3 tambah min seperempat tambah satu. Hasilnya berapa itu? 0,484375. 0,484375. Ini kan positif. Karena nol di antara eh, di antara apa namanya? F min setengah dan F min seperempat. Kemudian F-nya continue ya. Di min setengah sampai min seperempat. Maka berdasarkan terima nilai antara didapatkan ada C ya, yang merupakan akar X pangkat 3 plus 2X plus satu sama dengan nol. Dengan C-nya itu di antara min setengah sampai min seperempat. Nah, kita diminta berdasarkan tersebut berikan suatu taksiran untuk
salah satu akar. Kita ambil tengah-tengahnya ini. Akarnya kita ambil min setengah tambah min seperempat bagi 2 ya. Berarti kan ini min 2 per 4 ditambah min seperempat kali 1/2. Min 3/8. Maka haruslah taksiran ini ke nilai aslinya. Jadi jarak C ke min 3/8-nya ini harus kurang dari 1/8. Bener nggak? Oke. Karena C-nya itu di antara min setengah sampai min satu. Kalau kita tambah dengan min 3/8, kita akan dapatkan, oh, bukan ditambah, bukan ditambah min 3/8 ya. Tapi tambah 3/8, kita dapatkan ini, apa namanya, min setengah tambah 3/8 kurang dari C tambah 3/8 kurang dari min satu plus 3/8 ya. Bentuk ini bisa kita tulis min 1/4 ya ini. Min setengah itu kan berarti min 4/8 ya. Min 4/8 tambah 3 berarti min 1/8 kurang dari C min 3/8 kurang dari 1/8. Oke, berarti kan ini sama aja dengan mutlak dari C dikurangi dengan min 3/8 kurang dari 1/8. Jadi terbukti ya. Jadi taksiran min 3/8 ini ke jarak C yang asli itu kurang dari 1/8. Jadi galat mutlaknya kurang dari 1/8. Benar. Kita dapatkan taksirannya ini. Min 3/8. Intervalnya apa? Intervalnya adalah min setengah sampai min seperempat. Baik, seperti itu. Untuk kuisnya tidak akan sesulit ini. Tidak akan sesulit ini. Silakan pelajari bab nol dan bab satunya untuk kuis hari Jumat. Oke, untuk tutorial hari ini ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ada tidak? Tinggal Aven dan Nathan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, ini link presensinya. Tidak ada latihan soal, tinggal di-submit aja presensi. Oke, sudah di-scan? Belum, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah? Oke. Kalau sudah, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Nathan dan Aven. Saya tutup ya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.